warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Pemaulau. Di sini saya akan menjelaskan tentang parvovirus. Pengertian parvovirus. Virus parvo disebut juga sinina parvovirus atau CPS adalah salah satu virus paling serius yang bisa menyerang anjing. Virus ini ditemukan pada tahun 1967 dan dengan cepat menjadi ancaman serius bagi kesehatan anjing. Hal ini karena virus ini sulit untuk dibunuh, dapat hidup lama di lingkungan, dan dilepaskan dalam jumlah besar oleh anjing yang terinfeksi. Virus tersebut terkait erat dengan sinine parvovirus yang biasa menyerang anjing. Saat menginfeksi, virus tersebut hanya akan menyerang sel mitosis atau yang aktif membelah, terutama sel-sel di saluran usus, sumsum tulang, dan kulit, serta menyebabkan kondisi anemia. B. Gejala infeksi virus parvo pada anjing dan kucing. Infeksi virus parvo pada anjing sangat berbahaya karena menyerang sel yang membelah dengan cepat di sumsum tulang dan usus. Setelah sumsum tulang terpengaruh, jumlah sel darah putih hewan turun, risiko infeksi meningkat, dan sistem kekebalan mulai menurun. Virus parvo biasanya menyebabkan diare yang berdarah dengan bau yang jauh lebih buruk daripada kotoran normal anjing. Saat penyakit tersebut menyerang tubuh, anjing menjadi sangat lemah dan dehidrasi. Selain itu, anjing juga dapat mengalami sepsis, yaitu infeksi pada darah yang dapat terjadi ketika dinding usus tidak dapat bertindak sebagai penghalang terhadap bakteri. Infeksi virus parvo menyerang kucing juga dapat memunculkan gejala seperti 1. Muntah, 2. Diare atau diare berdarah, 3. Dehidrasi, 4. Penurunan berat badan, 5. Demam tinggi, 6. Anemia atau karena penurunan sel darah merah, 7. Bulu kasar, 8. Depresi, 9. Kehilangan selera makan, dan 10. Gejala neurologis, misal kekurangan koordinasi. Etiologi parvovirus. Parvo berarti kecil. Parvovirus anjing milik genus Parvovirus dan keluarga Parvoviridae. Genom adalah DNA sense negatif untai tunggal yang memiliki ukuran panjang 5,2 kb yang memiliki dua promotor yang menghasilkan ekspresi 3 protein struktural atau VP1, VP2, dan VP3 dan 2 protein non-struktural NS1 dan NS2 secara bergantian. Penjambungan mRNA virus FP2 64 kDa adalah bentuk terminal NH2 dari FP1 84 kDa dan merupakan komponen utama kapsid. FP3 diturunkan dari FP2 melalui pembelahan proteolitik pasca translasi dan hanya ada dalam virion lengkap. Perubahan patologi. Perubahan patologis yang dihasilkan oleh CPF mencerminkan kebutuhan virus untuk membelah sel. Lesi makroskopik infeksi CPF sangat bervariasi dan relatif tidak spesifik. Pada penyakit enterit, lesi dapat didistribusikan secara segmental di saluran cerna. Lesi biasanya mengenai jejunum dan ileum tetapi tidak pada duodenum dan kolom. Permukaan mukosa sering pada tetapi tidak atau eksudat. Kelenjar getah bening mesentrika sering membesar dan edema. Perdarahan petechiae multifokal sering terlihat di dalam korteks, bagian yang dipotong dari kelenjar getah bening yang terkena selama tahap akut penyakit, dan leukopenia juga sering terjadi. Nekrosis kortikal timus dan atrofi adalah temuan umum pada anjing muda. Dalam kasus miokarditis parvoviral, lesi kasar termaksud pembesaran jantung dengan dilatasi menonjol dan atrium kiri dan ventrikel. Paru-paru sering tidak kolaps saat dipotong meskipun cairan berbusa putih
mungkin ada di trakea dan bronkus. Beberapa anak anjing mungkin mati karena gagal kronis dekompensasi sisi kiri berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Setelah beberapa tema liter, mereka mati mendadak dengan miokarditis akut, hipertensi pulmonal, dan dilatasi miokard dengan jaringan parut sehingga dianggap sebagai penyebab kematian tertunda. Histopatologi, lesi mikroskopis yang terkait dengan infeksi CPS awalnya terbatas pada area populasi sel yang berproliferasi dalam bentuk enterik penyakit. Lesi awal terdiri dari nekrosis sel epitel kripta. Luminae sering melebar, dilapisi oleh epitel yang dilemahkan dan diisi dengan puing-puing nekrotik. Mungkin ada badan ini eosinofilik intranuklear sesekali dalam kripta utuh. Cara penularan virus parvo pada anjing dan kucing. Virus parvo paling sering menyerang anak anjing, tetapi anjing dewasa juga dapat tertular. Penyakit ini jika tidak divaksinisasi, seekor anjing yang sistem kekebalannya terganggu karena kondisi medis lain juga berisiko mengalami infeksi senine parvovirus atau CPV. Seekor anjing dapat terinfeksi virus parvo setelah bersentuhan, mencium atau memakan dengan partikel mikroskopis virus dari kotoran anjing yang terkontaminasi. Virus memasuki sistem tubuh anjing melalui mulut atau hidung. Kemudian dibutuhkan sekitar 3 hingga 7 hari hingga penyakit menjadi aktif di dalam tubuh. Sementara itu pada kucing, feline parvovirus atau FPV dapat ditularkan ke kucing lain saat bersentuhan dengan darah, kotoran, urin, atau cairan tubuh lainnya yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menetap di banyak permukaan benda. Selain itu, anak kucing dapat tertular penyakit ini dalam kandungan atau melalui ASI jika ibu hamil atau menyusui terinfeksi. Meskipun anjing tidak dapat tertular FPV dari kucing, kucing dapat terinfeksi CPV dari anjing. Kucing biasanya memiliki gejala CPV yang jauh lebih ringan daripada anjing. Terkadang CPV pada anjing juga dapat menyebabkan penyakit parah pada kucing. Thanks for watching.